Legend of the Great Sage, Chapter 1181. Malam itu sedingin air, dan bulan sedingin es. Li Qingshan berjalan di antara bayangan pepohonan. Tiba-tiba, dia mendengar suara pedang menusuk udara. Sebuah lampu merah menyala di halaman di depannya. Dia berjalan mendekat dan melihat seorang wanita sedang berlatih pedang. Dia menatapnya sebentar dan menggelengkan kepalanya, ada yang salah. Fei Hong berbalik dengan terkejut, Tuan Villa, Anda keluar. Ya, kamu Fei Hong, kan? Li Qingshan sedikit teralihkan. Jika bukan karena pedang berapi itu, dia tidak akan mengenalinya. Tuan Villa masih mengingatku. Fei Hong terkejut dan senang, Tuan Villa, ada apa? Ilmu pedangmu salah, tetapi aku berlatih sesuai dengan buku petunjuk ilmu pedang. Apa yang kamu latih berbeda. Lagi pula, buku panduan ilmu pedang itu salah. Tuan Villa, mohon berilah saya pencerahan. Fei Hong segera mengulurkan pedang berapi itu dengan kedua tangannya. Li Qingshan meliriknya dan dengan santai menerima pedang api membara, mengayunkannya perlahan. Gerakannya lamban dan lambat, bukan karena dia ingin menunjukkan jalan pedang itu kepadanya, tetapi karena meskipun dia telah memulihkan cukup banyak kekuatannya, dia masih lebih lemah darinya. Di matanya, dia merasa seolah-olah berada di antara langit dan bumi. Pedang tersembunyi langit dan bumi adalah ilmu pedang paling cemerlang yang pernah dipelajari Li Qingshan. Ketika dikultivasikan ke tingkat tertinggi, segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Dia bisa menjadi sangat lembut dan lemah lembut, atau sangat kuat. Namun, ironisnya, saat ia mendarat di dunia kecil ini, semua yang ada di dunia ini tidak berguna baginya. Emosinya berfluktuasi, dan momentum pedangnya juga terhenti. Ia tiba-tiba berbalik, apakah kau punya pedang? Tampaknya ada kilatan petir. Fei Hong terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah tatapannya. Dalam kegelapan, ada cahaya seperti arang. Kepala villa, ini adalah villa Dewa Kera. Bagaimana mungkin ada pisau di sana? Cahaya redup lagi. Li Qingshan mengembalikan pedang berapi itu padanya, lupakan saja. Teruslah berlatih. Dia berbalik dan terus berjalan. Kepala villa, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan pada Anda. Ada apa? Li Qingshan berbalik. Fei Hong menceritakan kepadanya apa yang terjadi pada hari itu. Dia ragu-ragu, menurutmu, apakah aku harus berlatih ilmu pedang? Bagaimana aku tahu? Li Qingshan merentangkan tangannya. Hah, di mata Fei Hong, dia penuh misteri. Dia benar-benar maha kuasa. Ilmu pedangmu belum benar, aku bisa mengajarimu. Anda harus memilih jalan Anda sendiri. Tetapi bagaimana saya harus memilih? Mereka yang menghunus pedang, mati oleh pedang. Semuanya benar. Berlatih ilmu pedang berarti seseorang akan berlumuran darah dan bahkan bisa mati di jalanan. Memang lebih baik menjadi burung kenari. Selain itu, lebih santai dan nyaman. Tapi saya rasa Anda tidak dapat menempuh jalan ini. Mengapa? Karena kamu bukan orang bodoh. Aku tidak, bodoh, Fei Hong tertegun. Itulah sebabnya kamu tidak berlatih pedang. Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Anda bahkan tidak memiliki apa yang mereka miliki. Aku mengerti. Aku bukan orang bodoh. Fei Hong tersenyum. Serigala memakan daging dan anjing memakan kotoran. Setiap orang punya cara hidup sendiri. Jika kamu pandai dalam ilmu pedang, bahkan jika kamu menikah di masa depan, keluarga suamimu harus bersikap sopan kepadamu. Dengan kesempatan yang diberikan surga seperti itu, kamu sebenarnya tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Hanya saja kamu tidak sanggup menanggung kesulitan, tetapi kamu masih mengatakan bahwa kedamaian adalah berkah. Kamu pantas makan kotoran selama sisa hidupmu. Fei Hong mendengarkannya berbicara tentang garpu dan sebagainya. Itu benar-benar kotor, tetapi dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia tidak bisa menahan tawa keras-keras. Tuan Villa, kamu terlalu menarik. Tapi aku tidak akan menikah. Aku ingin menguasai ilmu pedang yang tiada taraf dan menghancurkan kehampaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang guru seperti Hou Hongtao tidak berani membicarakannya. Namun, jika itu keluar dari mulut seorang gadis yang hampir tidak memiliki apa-apa, itu adalah mimpi. Apa yang terjadi setelah kamu menghancurkan kekosongan itu? Ini, Fei Hong terdiam. Darahnya awalnya mendidih, tetapi pada saat ini, ada sedikit rasa dingin di angin malam. Sulitnya sebuah mimpi bukan hanya karena banyaknya liku-liku jalan yang harus ditempuh, tetapi juga karena tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi setelah mimpi itu terwujud. Bagaimana jika setelah menghancurkan kehampaan, dia diasingkan ke dalam kehampaan selamanya? Bagaimana jika dia ditelan oleh iblis yang kuat saat dia tiba di dunia lain? Dalam aspek ini, Above the Ninth Heaven, miliknya tidak jauh lebih baik dibanding Breaking the Void miliknya. Kamu bisa mencari tahu sendiri pelan-pelan. Li Qingshan berjalan pergi sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Fei Hong menatap punggungnya dan merasakan gelombang kesusahan. Dia akhirnya memecahkan masalah, tetapi kemudian dia melemparkan masalah yang lebih besar padanya. Dia tidak bisa mengerti setelah berpikir sejenak. Lupakan saja, aku akan memikirkannya saat waktunya tiba. Lihat aku menguasai ilmu pedang yang tak tertandingi dan membuat wanita-wanita bodoh itu menyesalinya. Orang lain dapat memilih untuk tidak memikirkan beberapa masalah, tetapi Li Qingshan harus memikirkannya. Kegagalan kecil ini sama sekali bukan pukulan dibandingkan dengan cobaan hidup dan mati yang telah dialaminya, tetapi kebetulan saja hal itu membangkitkan keraguan terdalam di hatinya dalam situasi ini. Apa yang menantinya di atas langit ke-9? Bahkan jika dia memiliki kegigihan seperti iblis banteng, keberanian seperti iblis harimau, dan kerja keras selama ribuan tahun, pada akhirnya semua itu hanya ilusi. Atau, seperti yang dikatakan Raja Kerang dari Lautan Hayalan, dunia ini pada awalnya adalah ilusi. Semuanya hanyalah ocehan orang lain dalam mimpi mereka. Li Qingshan berjalan ke tepi kolam.
Bulan purnama terpantul di kolam, seolah-olah dia ingin mendekati seseorang. Tiba-tiba hatinya tergerak. Ia tak kuasa menahan diri untuk membungkuk dan mengambil bulan purnama itu. Namun, air beriak dan dengan lembut melilit ujung jarinya. Cahaya bulan ikut bergerak bersamanya. Bulan di cermin tentu saja berada di luar jangkauan. Pikirannya sepenuhnya tertarik oleh bulan yang beriak. Ia mengulurkan tangan lagi, tetapi gagal lagi. Hanya air yang mengalir melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Saat air mulai tenang, bulan purnama kembali muncul di permukaan air. Kekecewaannya langsung berubah menjadi harapan. Dia begitu serius dalam setiap usahanya sehingga dia melupakan segala hal di sekitarnya, termasuk semua kegagalan yang dialami just now. Dia melakukan hal-hal bodoh yang bahkan tidak akan dilakukan oleh seorang anak kecil. Setelah mencoba berkali-kali, ia tiba-tiba menyadari, tunggu, itu tidak benar. Sekarang musim dingin, mengapa kolamnya tidak membeku? Dalam sekejap mata, kolam itu tertutup oleh es. Bahkan bulan yang terang pun tertutup oleh awan gelap. Lingkungan di sekitarnya gelap dan sunyi. Li Qingshan tercengang. Dia tersenyum pahit, apakah aku sudah gila? Bahkan sekarang, ia masih merindukan bulan di dalam air. Dengan ketulusan seorang bayi yang baru lahir, bulan itu begitu lembut dan dekat sehingga ia ingin memeluknya. Seperti sambaran petir yang membelah langit malam, sebuah bayangan tiba-tiba menyala di lautan kesadaran yang dalam. Seekor kera hitam tergantung terbalik. Ia merentangkan lengannya yang panjang seolah sedang memancing sesuatu. Terdengar nyanyian, iblis kera yang memancing bulan menjadi kosong. Sejumlah besar informasi mengalir keluar dari lautan kesadaran dan berubah menjadi seni memancing setan kera untuk bulan. Benar saja, ini adalah transformasi kelima dari 9 transformasi iblis dan dewa, transformasi iblis kera. Namun, Li Qingshan tidak bisa tertawa. Dia bergumam, iblis kera yang memancing bulan menjadi kosong. Berbeda dengan transformasi iblis sapi dan transformasi iblis harimau, iblis kera tidak memiliki kegigihan iblis sapi, juga tidak memiliki ambisi iblis harimau untuk melawan langit dan bumi. Ia tidak memiliki sedikit pun aura tragis. Adegan itu bahkan memiliki banyak kepolosan. Si kera hanya ingin memancing bulan di dalam air. Ini ditakdirkan menjadi ilusi. Namun, ia sama sekali tidak menyadarinya. Ia terus mencoba tanpa henti hingga akhir zaman. Bukankah ini kesedihan yang luar biasa? Chapter 1182. Awan gelap menyelimuti langit, dan salju halus berjatuhan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bagus untuk dikatakan tentang transformasi iblis ini. Kekeras-kepalaan iblis sapi, kegilaan iblis harimau, dan sekarang kebodohan iblis kera. Saudara Niu, oh saudara Niu, apa yang hendak kau katakan kepadaku? Dengan pengalaman kultivasinya sebelumnya, dia tahu bahwa semangat yang terkandung dalam jenis perubahan baru bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dalam semalam, jadi dia berhenti berpikir keras. Jalan ada di bawah kakinya, dan dia terus bergerak maju. Ia yakin suatu hari ia akan mengerti apa arti bulan di dalam air. Li Qingshan melolong panjang. Lolongannya terus berlanjut, mengaduk-aduk salju yang turun di langit, tetapi lolongannya berbeda dengan lolongan harimau yang ganas dan sombong. Raungan kera, semua orang di dalam dan luar villa terkejut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka sudah lama tidak mendengar lolongan kera ini. Dulu, Raja Kera Putih suka melolong. Kalau bukan karena makna lolongan itu sama sekali berbeda, orang-orang hampir akan mengira bahwa jiwa Raja Kera Putih telah bangkit dan berkeliaran di sekitar villa. Raungan Raja Kera Putih selalu tajam dan bergema, dengan kesombongan yang sepi yang memandang rendah dunia. Sebaliknya, lolongan ini begitu luas dan jauh, penuh perubahan, penuh keajaiban, tetapi setelah mendengarkannya cukup lama, seseorang tak dapat menahan perasaan sedih. Di atas menara, Gu Yanyi menghantamkan tangannya ke pagar batu dan melihat ke arah suara lolongan itu. Namun, awan gelap menutupi bulan, dan hari sudah gelap. Apakah anak ini sudah memahami sesuatu lagi? Tuan Villa, Fei Hong meletakkan pedang api dan mendengarkan dengan saksama untuk beberapa saat. Apakah orang seperti itu juga bisa merasa sedih? Raungan itu menghilang di tengah angin dan salju. Sosok Li Qingshan bergerak maju, melambaikan tangannya. Matanya penuh semangat dan kecepatan, seolah-olah dia telah menjadi seekor kera besar, dan dia secara resmi mulai mengolah seni mencapai bulan iblis kera. Berlari kencang dan melompat. Tidak ada serangan ganas, lebih mirip monyet yang sedang bermain di hutan. Hati Li Qingshan juga dipenuhi kegembiraan, seolah-olah dia telah kembali ke masa kecilnya. Bahkan ketika dia sendirian, dia tidak merasa bosan, dan dunia ini penuh dengan kehidupan dan hal-hal aneh yang tidak pernah membuatnya cemberut. Ini adalah pertama kalinya dia mengembangkan metode dengan begitu bahagia, dan kekecewaan karena berhasil mencapai bulan telah lama terlempar jauh ke balik langit tertinggi. Tentu saja, mengolah metode apapun membutuhkan dukungan sumber daya, dan dunia ini jelas tidak bersedia memberinya sedikit pun kiroh. Namun, dia tidak membutuhkan belas kasihan dari siapapun. Dia mengaktifkan jimat ilahi penciptaan agung dengan sekuat tenaga. Ini melahirkan energi spiritual yang sangat murni. Saat beredar dan melebur dalam tubuhnya, gerakannya menjadi lebih lincah, dan suara angin bersiul di udara. Pada saat ini, manfaat dunia ini terungkap. Belenggu tak kasat mata telah menghilangkan semua gangguan. Tidak perlu mempertimbangkan keseimbangan antara dewa dan setan. Berdansalah sesuka hatimu. Baik itu iblis sapi, iblis harimau, iblis phoenix, maupun iblis penyuruh. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika monyet kecil itu melompat-lompat, tanpa mampu memengaruhinya sedikitpun. Saat langit mulai cerah, Li Qingshan berhenti barusan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Transformasi kera iblis ini benar-benar menyenangkan. Sebenarnya ada teknik kultivasi yang menyenangkan di dunia ini. Akan tetapi, hampir setengah energi di dalam jimat ilahi penciptaan agung telah habis terkonsumsi tanpa dia sadari.
Jumlah kekuatan ini cukup baginya untuk membunuh Raja Kera Putih sebanyak 200 kali, dan dia baru saja mulai mengolah transformasi iblis kera. Itu seperti menggunakan pisau untuk membunuh seseorang. Yang dibutuhkan hanyalah goresan pisau yang lembut, tetapi untuk menempa pisau berharga yang telah ditempa 100 kali, pisau itu harus ditempa 100 kali. Berpikir kembali saat dia berada di Jeushu, minum anggur dan makan daging juga dianggap sebagai kultivasi, dan dia telah mengonsumsi banyak ginseng dan pil obat. Seolah-olah dia memiliki seluruh dunia yang mendukungnya. Sekarang setelah dia meninggalkan Jeushu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, di dunia ini, hanya ibu yang baik. Seorang anak tanpa ibu seperti sehelai rumput. Namun, setidaknya dia telah menemukan jalan. Selama dia bisa menjual legenda Raja Kera Putih ke seluruh dunia, apakah dia harus khawatir tidak memiliki cukup kekuatan kemauan? Sebelum meninggalkan dunia ini, dia setidaknya harus menguasai tingkat pertama transformasi iblis kera dan menguasai kemampuan sihir bawaan. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya agak aneh. Ketika dia mengangkat lengannya, dia menyadari bahwa lengannya menjadi jauh lebih panjang. Telapak tangannya juga menjadi lebih panjang, dan lapisan rambut halus tumbuh di atasnya. Dia dengan cepat menyentuh wajahnya, dan mulutnya tampak sedikit menonjol. Kalau begini terus, aku benar-benar akan menjadi monyet. Tapi setidaknya aku masih terlihat seperti manusia. Mata Li Qingshan menyapu dan melihat kolam yang membeku. Dia melompat, merentangkan lengannya yang panjang, dan merobek udara dengan jari-jarinya. Dengan bunyi dentang, sepotong es sekeras besi itu terkoyak dan hancur menjadi bubuk. Ia mengangkat lengannya pelan-pelan lagi, dan salju yang berceceran itu seakan tersedot ke dalam tangannya. Ia mengepalkannya menjadi bola salju, dan dengan lemparan kuat, bola itu menghilang ke langit malam. Gu Yanning tengah menatap ke dalam kegelapan yang pekat ketika sebuah titik putih tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Titik itu dengan cepat membesar, dan sebelum dia sempat bereaksi, kepalanya terhantam bola udara dingin. Kepingan salju berterbangan di mana-mana, dan dia terjatuh. Bajingan ini, Li Qingshan meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa keras. Sejak hari itu, terjadi beberapa perbincangan di villa. Pemilik villa tampaknya sudah gila. Pertama, dia mengubah papan nama Villa Dewa Kera menjadi Villa Iblis Kera. Dia bahkan mengubahnya sendiri. Dia menulis dua kata yang sangat jelek di selembar kertas putih dan menempelkannya di papan nama dengan air liurnya. Ya, dengan air liurnya. Untungnya, saat itu musim dingin, jadi air liurnya cepat membeku. Kalau tidak, air liurnya akan tertiup angin gunung. Mereka yang melihat papan nama baru itu untuk pertama kalinya tercengang, tidak tahu harus berekspresi seperti apa. Tidak seorang pun bisa mengerti mengapa dia mengubah Villa Dewa Kera menjadi Villa Iblis Kera. Apakah dia sengaja melakukannya sebaliknya? Ia juga suka memanjat dan melompat di dinding batu yang curam dan dingin, disertai dengan lolongan kera yang aneh dan tawa yang aneh. Kadang-kadang, ia tiba-tiba melompat dari tepi tebing, membuat orang-orang ketakutan. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi karena dia telah memakan inti Yao milik Raja Kera Putih sehingga dia menjadi semakin mirip monyet, tetapi orang-orang segera membantah bahwa bahkan Raja Kera Putih pun tidak terlihat seperti monyet. Terlebih lagi, kepribadiannya menjadi semakin temperamental. Beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba mengumpulkan semua orang untuk jamuan makan, tetapi pada akhirnya, hanya ada buah-buahan di meja semua orang. Meskipun buah-buahan sangat berharga pada saat ini, mejanya dipenuhi dengan anggur dan daging. Dia makan dan minum sepuasnya, seolah-olah ingin membalas semua orang yang mengatakan dia tampak seperti monyet. Di tengah perjamuan, seorang pendekar pedang muda menggerutu karena tidak puas. Ia segera melemparkan cawan anggur yang terbuat dari tengkorak Raja Kera Putih ke arah pemuda itu, menghancurkan kepalanya hingga berdarah. Tepat ketika semua orang mengira dia akan marah dan memulai pembantaian, dia tertawa dan memberikan cangkir anggur itu kepada pemuda itu, sambil mengatakan bahwa dia telah membalutnya dengan darah. Semua orang masih ingat ekspresi wajah pemuda itu saat itu, tetapi mereka tidak dapat menggambarkannya. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa sebuah wajah dapat mengekspresikan rasa takut, malu, terkejut, dan heran secara bersamaan. Pemuda itu sedang mempertimbangkan apakah akan memohon belas kasihan, tetapi tiba-tiba merasa bersyukur. Pada akhirnya, dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Kemudian, semua orang menjadi sedikit iri padanya. Dia bisa mendapatkan tengkorak Raja Kera Putih hanya dengan menghancurkan kepalanya. Beberapa pendekar pedang dari keluarga kaya dan berkuasa menawarinya harga yang sangat tinggi, tetapi dia menolak untuk menjualnya karena dia juga berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Gu Yanning juga sangat menderita. Ketika Li Qingshan secara misterius mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu padanya, lalu membawanya ke bawah tembok. Melalui lubang kecil di tembok, dia melihat gambar sekelompok wanita sedang mandi. Dia ingin mencekiknya. Nak, aku tahu kamu ingin merasakan kehidupan kera, tapi kamu tidak perlu terlalu asyik berlatih. Chapter 1183. Mata Li Qingshan berbinar. Ada puluhan ribu lubang kecil di puncak terjal di bawah kakinya. Itu semua adalah goresan yang ditinggalkan oleh tangannya. Dia telah tertipu oleh kehendak surga berkali-kali. Batu-batu runtuh di tangannya, angin dan salju menyerangnya dari belakang. Dia harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan hancur berkeping-keping. Namun, dia tidak pernah menggunakan jimat ilahi penciptaan agung atau kehilangan senyum di wajahnya. Ia sangat gembira, bukan karena sifat jahat si iblis kera, melainkan karena ia histeris melakukan apapun yang ia mau. Hal itu mengingatkannya pada perasaan aslinya. Ia teringat betapa enggannya ia saat kematian datang. Ia menghabiskan hidupnya yang singkat dalam keadaan biasa-biasa saja. Ia teringat betapa bahagianya ia saat terlahir kembali. Ia bersumpah tidak akan mengecewakan kehidupan ini. Saat itu, yang ada di pikirannya hanyalah hidup sepuasnya selama 100 tahun.
Tanpa disadari, apa yang dimilikinya sudah jauh melampaui apa yang diinginkannya sejak awal. Dia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan besarnya dan umur yang panjang, jadi mengapa dia takut sekarang? Keberhasilan, kegagalan, dan kekosongan adalah hal yang tak terelakkan di dunia. Apakah para dewa dan Buddha benar-benar abadi? Siapa atau apa yang pada akhirnya bukan ilusi? Apa salahnya memancing di bulan? Kehendak surga mempermainkan manusia, mengapa harus peduli dengan hasilnya? Jika bulan di dalam air begitu bergerak, maka berusahalah sekuat tenaga untuk memancingnya. Gu Yanying tampaknya mengerti. Dia terdiam sesaat. Dia menepuk bahunya dan berkata, terima kasih. Mendengarkan suara air yang datang dari sebelah, dia tiba-tiba tertawa. Jika kamu tidak banyak berpikir, ini sangat menarik. Tapi, dia mengeluarkan rock feather dan melambaikannya dengan lembut. Retakan, dinding batu itu bergerak ke atas dan ke bawah lalu runtuh. Airnya beriak kencang, dan tubuh-tubuh putih membeku di tengah kabut yang mengepul. Hanya dengan cara ini aku dapat melihat dengan jelas. Dalam serangkaian teriakan, Gu Yanying melambaikan kipasnya dan pergi. Dia terpeleset dan tiba-tiba jatuh ke belakang. Li Qingshan mengulurkan lengannya dan menangkap pinggangnya. Surga yang jahat ini 100 kali lebih keras kepala daripada kamu. Gu Yanying menggertakkan giginya. Selama berada di menara, dia harus berhati-hati di mana-mana, hampir melupakan nasib buruknya. Haha, saya hanya ingin bersaing dengannya. Li Qingshan tersenyum. Baiklah, kamu sudah liar selama beberapa waktu. Kembalilah bersamaku untuk menulis novel. Bukankah kita sudah punya satu? Aku akan jalan-jalan di halaman depan. Li Qingshan merasa pusing saat membayangkan duduk di sana dan menulis dengan pena. Lebih menarik memanjat tebing yang curam. Aku tidak peduli dengan latihanmu, tapi kamu sangat bosan hari ini sampai-sampai kamu membawaku ke sini untuk melihat ini. Jelaslah bahwa ia telah mencapai kemacetan. Kekuatan keinginan dalam jimat ilahi penciptaan agung tidaklah cukup. Gu Yanying meraih lengannya yang panjang. Matanya yang tajam menatapnya. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Li Qingshan tersenyum. Dia telah memanjat tebing selama beberapa hari terakhir dan telah mendorong kekuatan iblis kera hingga batasnya. Itu bagus. Jangan lupa, Anda seorang novelis. Saya tidak akan lupa. Sebelum musim semi berikutnya, kita harus membuat persiapan yang memadai. Iya tentu saja. Bisakah kamu membantuku berdiri sekarang? Gu Yanying berbaring di lekuk lengan Li Qingshan dan terlibat dalam percakapan serius ini. Latar belakangnya adalah bak mandi yang berantakan. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Angin dan awan di langit berubah. Kepingan salju jatuh dan berhenti, dan angin gunung menderu tanpa henti. Musim dingin di utara sangat panjang, tetapi tanpa disadari, es mulai mencair diam-diam, dan tetesan air jernih pun jatuh. Ledakan, kilatan petir menyambar langit, dan seluruh villa bergetar. Semua orang di villa merasakan seolah-olah guntur telah meledak di telinga mereka. Ketika mereka pulih dari keterkejutan, terdengar teriakan kaget di dalam villa. Oh tidak, menara itu tersambar petir. Susunan reaktornya rusak. Mata susunan reaktornya pasti terkena. Bagaimana bisa itu begitu kebetulan? Di mana kedua tuan villa itu? Mereka masih di menara. Awan gelap menggantung rendah di langit. Setelah guntur musim semi, lebih banyak petir muncul di awan, dan semuanya jatuh ke menara tinggi. Petir itu berputar dan menyebar di dinding batu. Mungkinkah ini adalah kesengsaraan surgawi kenaikan? Di ruang bawah tanah rahasia menara tinggi, Li Qingshan dan Gu Yanying tahu betul bahwa ini bukanlah kesengsaraan surgawi, tetapi hanya badai petir biasa. Itu terjadi begitu saja di langit di atas villa, dan mereka kebetulan datang untuk menjemput mereka. Raungan yang memekakkan telinga bergema di ruang rahasia. Anda beruntung. Kalau tidak, jika Anda tertabrak, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Li Qingshan berteriak sekeras-kerasnya. Gu Yanying berlatih di atap hampir setiap hari, tanpa perlindungan dari angin dan salju. Hari ini, dia tidak naik ke sana. Dia membawanya untuk memeriksa harta karun di ruang rahasia, untuk bersiap keluar dari gunung dan menghindari bencana ini. Itu bukan keberuntungan. Saya mengamati awan setiap hari. Jika saja aku tidak membawamu ke sini, kamu pasti akan dipukul sampai mati di luar. Gu Yanying juga berteriak. Dia suka terbang sejak dia masih kecil, jadi dia tahu semua jenis perubahan di awan. Awan petir benar-benar berbeda dari awan biasa. Begitu dia melihat perubahan di langit, dia buru-buru membawa Li Qingshan ke sini. Ini adalah tempat terendah, terkokoh, dan teraman di villa. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kejutan. Gu Yanying tersenyum tipis. Kejutkan pantatku. Li Qingshan memutar matanya, tetapi senyum Gu Yanying membeku. Dia menunjuk ke belakangnya dan berteriak, hati-hati dengan petir. Bagaimana bisa ada petir di sini? Dia bahkan menutup pintu batu berat ruang rahasia itu. Li Qingshan mengira dia bercanda, tetapi ketika dia menoleh ke belakang, bola petir entah bagaimana melewati pintu batu dan bergerak tanpa suara. Udara dipenuhi dengan bau aneh. Brengsek, ledakan, petir yang dahsyat memenuhi ruang rahasia itu. Setelah waktu yang lama, awan petir menghilang dan pintu batu terbuka. Li Qingshan dan Gu Yanying keluar dengan wajah tertutup debu. Lebih dari separuh menara di atas mereka telah runtuh. Api membubung di villa, dan orang-orang berlarian ke sana kemari, berusaha memadamkan api. Tetapi tadi, ketika petir menyambar, banyak orang tersambar petir hingga tewas, dan tidak ada seorang pun yang berani keluar. Sekarang api telah menyebar sepenuhnya. Bahkan para master bawaan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Angin gunung bersiul, dan angin itu menyulut api, mengubah villa itu menjadi lautan api. Puncak yang sepi itu bagaikan obor yang menyala, dan apinya dapat dilihat dari jarak ratusan mil.
Oh tidak, novelku. Ekspresi Li Qingshan berubah. Dia telah menghabiskan seluruh musim dingin menulis hingga jilid kelima biografi Agung Raja Kera Putih, dan menyuruh anak buahnya menyalin puluhan ribu eksemplar. Sekarang dengan api, semuanya berakhir. Jangan khawatir, aku sudah perintahkan orang untuk mengemasnya dan menguburnya di dalam tanah. Api tidak akan membakarnya, dan air tidak akan menenggelamkannya. Li Qingshan menjadi tenang. Baru saja, dia harus menggunakan jimat ilahi penciptaan agung untuk menyelamatkan hidupnya, dan itu telah menghabiskan banyak kekuatan kehendak. Itu sudah sangat berbahaya, dan begitu habis, dia hanya bisa bertarung dengan tangan kosong dan mempertaruhkan nyawanya melawan surga. Keduanya berdiri di tengah kobaran api. Pilar asap hitam membumbung ke langit dan berputar di atas puncak gunung. Pilar itu seperti naga hitam yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, menatap mereka dengan jahat. Gu Yanying menatap langit. Sepertinya langit mendesak kita untuk melanjutkan perjalanan. Li Qingshan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi dan membuat keributan. Biarkan dunia mengetahui namaku, Li Qingshan sang harimau turun, dan kau, Gu Yanying sang elang terbang. Bisakah kita tidak menambahkan dua nama panggilan ini? Chapter 1184. Asap mengepul di udara. Villa Gunung Dewa Kera, yang dulunya terkenal di utara, kini telah hancur. Fei Hong bergegas melewati halaman yang hancur dan tiba di bawah menara yang runtuh. Yang dilihatnya hanyalah Li Qingshan yang duduk di anak tangga yang tinggi. Dia tampak serius dan tersenyum. Gu Yanying berdiri di sampingnya, menatap ke kejauhan. Pakaiannya acak-acakan seolah-olah dia akan tertiup angin. Ia merasa lega. Ia tidak melihat kekecewaan di wajah mereka, yang membuatnya semakin mengagumi mereka. Fei Hong, kau sudah di sini. Li Qingshan menyapanya seolah-olah hari ini adalah hari biasa. Pemimpin villa, untunglah kau baik-baik saja. Banyak saudari yang terbakar sampai mati. Fei Hong menghela napas. Ia merasa jijik saat memikirkan mayat-mayat yang terbakar. Fei Hong tersenyum getir. Jika ilmu bela dirinya tidak berkembang pesat akhir-akhir ini, ia pasti juga akan terbunuh. Li Qingshan melihat wajahnya tertutup asap. Dia tersenyum. Sepertinya seni bela diri memiliki manfaat. Ya, hancur semuanya. Pemimpin villa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan Fei berlari sambil menangis. Dia ingin menjadi pengurus villa itu selama sisa hidupnya. Sekarang, semuanya telah berubah menjadi abu. Siapa namamu? Li Qingshan berteriak dan berdiri perlahan. Lengannya jatuh ke lutut. Dia menarik napas dalam-dalam dan meraung ke langit. Raungannya bergema di puncak gunung. Semua orang berkumpul. Para pendekar pedang dari Outer Yard tidak menderita kerugian apapun. Selain satu orang malang yang terbunuh oleh petir, yang lainnya selamat. Lebih dari 10 orang dari halaman dalam tewas. Namun, sebagian besar dari mereka memiliki energi internal dan berhasil melarikan diri. Malam itu gelap, dan bayangan-bayangan berkelap-kelip. Di bawah pengawasan semua orang. Li Qingshan merentangkan tangannya dan menunjuk ke langit. Dia bertanya dengan keras, apakah kamu tahu mengapa badai petir ini datang? Semua orang terdiam. Dia menepuk dadanya. Dia datang untukku. Awalnya, semua orang mengira badai petir ini ada hubungannya dengan Li Qingshan dan yang lainnya. Namun, ketika dia mengatakannya sendiri, mereka merasa itu terlalu sombong. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memicu kekuatan surgawi seperti itu? Surga terkutuk ini ingin aku mati. Kau tahu kenapa? Mata kuning jingga Li Qingshan melihat sekeliling. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa? Karena aku akan melakukan sesuatu yang hebat. Apa itu? Siapa yang masih ingat slogan kita? Terbang merah. Katakan, petik 2. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dipelajari, dan setiap orang memiliki sesuatu untuk dipraktikkan. Ya, begitulah. Aku akan turun gunung sekarang. Wujudkan kata-kata ini menjadi kenyataan. Saya ingin menyebarkan buku saya ke seluruh dunia. Biarkan semua orang di dunia. Mereka semua bisa berlatih seni bela diri terkuat dan seni bela diri pamungkas. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa kata-katanya sebenarnya tulus dan bukan lelucon. Ini bahkan lebih gila dari semua hal yang pernah dilakukannya di villa itu. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena keagungannya yang biasa. Tuan Manor, Anda sama sekali tidak bisa melakukan itu. Apakah Anda akan menjadi musuh semua keluarga dan sekte aristokrat di dunia? Seorang pendekar pedang mencoba menghalangi Li Qingshan. Pemuda itu adalah pemuda yang kepalanya dipukul oleh Li Qingshan. Aku ingat kamu berasal dari keluarga bangsawan. Wajah Li Qingshan menjadi gelap. Pemuda itu sedikit menyesal, tetapi dia mengalah dan berkata, itu keluarga Simen dari wilayah barat. Ini hanya pendapat pribadiku, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga. Lanjutkan, ini adalah pinggiran peradaban. Tidak ada yang peduli apa yang ingin kau lakukan, Hei Hlert. Namun, jika biografi Agung Raja Kera Putih disebarkan ke seluruh dunia, semua sekte dan sekolah pedang akan musnah. Tidak, bukan hanya sekte dan sekolah pedang. Ketika saat itu tiba, semua sekte dan keluarga bangsawan di dunia akan berkumpul untuk menyerangmu. Aku harap Tuan Manor akan berpikir 2 kali. Pemuda itu membungkuk dalam-dalam, dan keringat dingin perlahan mengalir dari dahinya. Konsekuensinya begitu serius sehingga bahkan dia tidak memikirkannya sebelum berbicara. Dia hanya berharap kali ini itu adalah tengkorak. Pendekar pedang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan seperti apa pemandangan itu nantinya. Hanya ada beberapa metode di dunia yang dapat dibandingkan dengan teknik pedang Kera Putih. Jika penjelasan dalam biografi Raja Kera Putih ditambahkan, itu akan menjadi tak tertandingi di dunia. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Li Qingshan, dan buku itu tersebar ke seluruh dunia, siapakah yang mau belajar dari seorang guru?
Bahkan tidak akan ada seorang guru yang bisa diajak bicara. Bahkan seorang penduduk desa pegunungan dapat membunuh para pengikut sekte terkenal dan keluarga bangsawan selama dia memiliki cukup pemahaman dan ketekunan. Banyak sekali kisah seperti itu di dunia seni bela diri. Para jenius muda kadang-kadang mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan tiba-tiba muncul seperti komet, menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Namun, hal seperti itu jarang terjadi dalam 100 tahun terakhir. Semua jenius ini memiliki guru dan akhirnya menjadi guru mereka sendiri, atau mereka mendirikan sekte atau keluarga bangsawan mereka sendiri. Jika hal semacam ini menjadi hal yang biasa, maka tatanan dunia seni bela diri akan runtuh total, dan dunia akan terjerumus ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar sekali, Li Qingshan melambaikan tangannya, dan cahaya dingin menembus udara, melesat ke arah pemuda itu. Pupil mata pemuda itu mengecil, dan dia tidak sempat menghunus pedangnya. Dia berpikir dalam hati, hidupku sudah berakhir. Namun, cahaya dingin itu melesat di udara membentuk busur dan menusuk tepat di bawah kakinya. Kau punya nyali, nak, berani bicara terus terang. Pedang baja sejati Raja Kera Putih adalah milikmu. Terima kasih, Tuan Manor. Pemuda itu terkejut sekaligus senang, dan mata orang banyak pun dipenuhi rasa iri. Tetapi aku ingin bermusuhan dengan semua sekte dan keluarga bangsawan di dunia. Kata Li Qingshan dengan bangga. Sebenarnya, Gu Yanying telah mengatakan ini sebelumnya, dan dia mengatakannya dengan lebih jelas. Dia meminjam metode pedang kera putih untuk menyebarkan novel, dan itu adalah jalan pintas yang dapat dengan cepat mengumpulkan kekuatan kemauan, tetapi dia juga harus membayar harganya untuk itu. Seni bela diri berkembang pesat di dunia ini, tetapi buku-buku seni bela diri yang paling penting dimonopoli oleh ribuan sekte dan keluarga bangsawan, besar dan kecil. Tanpa pertemuan yang kebetulan, seorang anak petani tidak akan pernah bisa menang melawan seorang tuan muda dari keluarga bangsawan bahkan jika dia berlatih seumur hidup. Bahkan di dalam sekte dan keluarga bangsawan, mereka terbagi ke dalam beberapa tingkatan, sekte luar, sekte dalam, dan cabang langsung, yang membentuk suatu sistem yang stabil. Intinya seringkali berupa seni rahasia atau beberapa jenis seni bela diri. Tindakan Li Qingshan pasti akan menantang tatanan dunia yang telah ada selama ribuan tahun. Ditambah dengan ejekannya terhadap dirinya sendiri, hasilnya sudah jelas. Tetapi mengapa dia melakukan ini? Tidak seorang pun dapat mengerti mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu berat dan tidak menguntungkan. Ini demi keadilan. Jika kita tinjau lebih jauh dunia seni bela diri, betapa banyak jagoan dan pahlawan muda yang berjuang demi ketenaran dan kekayaan, namun seberapa banyak kebaikan yang telah mereka perbuat sepanjang hidup mereka. Para pahlawan hutan mengaku merampok orang kaya dan membantu orang miskin, tetapi berapa banyak keluarga kaya dan miskin yang dapat mereka rampok. Belum lagi apa yang dilakukan orang-orang ini seperti memberi sedekah kepada pengemis. Mereka sama sekali tidak melihat manusia sebagai manusia, mereka hanya alat untuk memuaskan diri mereka sendiri. Sekarang aku ingin menunjukkan kepada dunia apa jalan kesatria sejati, apa arti sebenarnya dari merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Aku ingin memberi semua yang lemah kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, aku ingin memberi semua orang miskin kesempatan untuk menjadi tuan yang tak tertandingi. Saya bermimpi bahwa suatu hari nanti, tidak akan ada lagi bias sektarian, tidak ada lagi perbedaan antara si kaya dan si miskin. Semua makhluk hidup bersaing untuk mendapatkan kebebasan, dan setiap orang dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menciptakan karir. Biarlah mereka yang terlahir mulia dan tinggi di atas tercengang. Keluarga dan sekte aristokrat hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Dalam menghadapi tren umum yang terus bergulir ini, bahkan kehendak surga yang misterius tidak dapat menghentikannya. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Hari ini, aku akan melawan surga. Chapter 1185. Pada saat ini, ia tampaknya telah menjadi gabungan antara Tuhan dan Iblis, keadilan dan kejahatan, kesatria dan tirani, seorang pejuang dan orang gila, semuanya menyatu menjadi satu tubuh. Di bawah sinar matahari pagi yang cemerlang, tampaknya bahkan surga tidak tahu apakah harus menghancurkannya atau membantunya berhasil. Waktunya tepat, sudut bibir Gu Yanying sedikit melengkung. Dia dengan cerdik menyembunyikan tujuan sebenarnya dan kemudian memalsukan alasan mengapa dia ditolak oleh dunia ini. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki ini, yang suka menyendiri, akan begitu banyak akal. Namun, dia ingat bahwa dia tidak pernah pandai dalam berakting. Namun, dia mampu mengucapkan kata-kata yang begitu bersemangat dan penuh gairah. Bahkan dia sendiri sedikit bersemangat setelah mendengarnya. Mungkinkah? Dia mengamati dengan saksama dan melihat bahwa matanya menyala-nyala karena tekad. Bahkan dia tidak dapat menemukan sedikit pun kepalsuan di dalamnya. Mungkinkah dia serius? Dia tiba-tiba teringat beberapa bulan lalu ketika dia mengeluh tentang surga yang nakal. Dia tersenyum dan berkata, aku baru saja akan bersaing dengannya. Matahari merah perlahan terbit dari timur. Semua orang perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Mereka semua memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka saat mereka merenung dalam diam. Dia merasa takut dan kaget, tetapi juga mendambakannya. Seorang pendekar pedang setengah baya tiba-tiba berkata, Tuan Manor benar. Apa hebatnya klan dan sekte? Mengapa mereka terlahir satu tingkat lebih tinggi dari yang lain? Untuk memasuki Villa Dewa Kera untuk mempelajari ilmu pedang, dia telah menghabiskan hampir 10 tahun mengumpulkan cukup banyak harta untuk dipersembahkan kepada Raja Kera Putih. Akan tetapi, dia telah melewati usia yang optimal untuk mempelajari ilmu pedang, dan hanya ada sedikit harapan baginya untuk menerobos ke alam bawaan. Selain itu, dia telah dipandang rendah oleh para pendekar pedang dari keluarga dan sekte aristokrat di villa ini. Dia telah lama menahan rasa kesal. Akan tetapi, teknik pedang kera putih milik Li Qingshan telah memberinya harapan untuk menjadi seorang ahli yang tak tertandingi. Aku pun bersedia mengikuti Tuan Manor.
Tak lama kemudian, beberapa pendekar pedang berteriak. Mereka semua berasal dari alam liar. Kekuatannya biasa-biasa saja, dan dia bahkan belum mencapai alam Xiantian. Yang terpenting, jelas bahwa hanya dengan terus mengikuti Li Qingshan, dia akan memiliki kesempatan untuk terus memahami teknik pedang kera putih. Meskipun biografi Agung Raja Kera Putih sangat terperinci, ada banyak bagian yang memerlukan referensi ke teks asli agar benar-benar dapat dipahami. Namun, sebagian besar pendekar pedang masih ragu-ragu. Mereka semua berasal dari keluarga dan sekte bangsawan. Bagaimana mungkin mereka mengarahkan tombak mereka ke arah rakyat mereka sendiri? Tuan Villa, ucap pendekar muda dari klan Simen itu. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berbicara lagi. Li Qingshan menoleh untuk menatapnya. Simen Yingji bersedia mengikuti Tuan Tanah dan mencapai hal-hal besar. Simen Yingji membungkuk dalam-dalam. Awalnya, dia ingin mengatakan sesuatu untuk menolak. Namun saat sepasang mata jingga itu menatapnya, dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Jantungnya berdebar kencang. Niat membunuhnya telah bangkit. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeramannya pada pedang True Steel. Beberapa hal dapat dilakukan 2 kali, tetapi tidak 3 kali. Jika dia terus menentang Mengki kali ini, dia takut tidak hanya dia akan gagal mempelajari ilmu pedang kera putih, tetapi nyawanya juga akan terancam. Karena itu, dia segera mengubah nada bicaranya dan menyatakan dukungannya. Oh, kamu juga berasal dari keluarga bangsawan, kupikir kamu akan menentangnya. Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Dia siap membunuhnya sebagai pengorbanan. Saya melakukan ini untuk melindungi klan Simen. Tidak peduli seberapa kuat klan Simen, bagaimana kita bisa menjadi musuh seluruh dunia. Hanya dengan mengikuti tren umum kita dapat menghindari malapetaka. Bahkan jika hukum pedang kera putih menyebar ke seluruh dunia, saya percaya bahwa orang-orang klan Simen tidak akan lebih lemah dari yang lain. Dengan Simen Yingji sebagai contoh dan serangkaian alasan yang masuk akal, pendekar pedang lainnya juga menyatakan kesetiaan mereka. Godaan hukum pedang kera putih terlalu besar, dan paksaan Li Qingshan terlalu kuat. Saya sangat senang bahwa semua orang bersikap bijaksana dan masuk akal. Jika ada orang lain yang keberatan, Anda sebaiknya berbicara sekarang. Jika Anda tidak berbicara hari ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa mendatang. Li Qingshan mengangguk sedikit, tetapi dalam hatinya, dia sangat jelas bahwa kesetiaan orang-orang ini tidak ada nilainya. Begitu dia menunjukkan kelemahan, dia akan langsung membalasnya. Tetapi ini bagian yang menarik. Itu seperti memanjat tebing. Jika tidak ada bahaya, apa gunanya? Tuan Tanah memiliki ambisi yang besar. Maafkan saya karena kekuatan saya yang terbatas, tetapi saya tidak dapat membantu Tuan Tanah. Saya akan pergi sekarang. Seorang lelaki tua kurus yang mengenakan jubah Tao berkata pelan. Dia telah mencapai tahap ke-7 Xiantian, dan kekuatannya hanya kalah dari kedua pelindung itu. Terlebih lagi, dia adalah tetua agung dari kuil kekosongan misterius, salah satu dari 7 sekte terbesar di dunia. Penguasa kuil kekosongan misterius juga merupakan adik laki-lakinya. Selain itu, dia sudah tua. Bahkan jika dia memiliki hukum pedang kera putih, akan sangat sulit bagi kultivasinya untuk maju ke tingkat berikutnya. Tentu saja, dia tidak mau bergabung dengan kapal bajak laut Li Qingshan. Diam-diam dia mengambil keputusan. Begitu dia meninggalkan gunung, dia akan bergegas kembali ke kuil kekosongan misterius. Kemudian, dia akan memberitahu semua praktisi seni bela diri bahwa iblis seperti itu telah muncul di utara. Jika dia tidak dapat membasminya secepat mungkin, maka dunia seni bela diri pasti akan menghadapi malapetaka besar, yang melampaui malapetaka sebelumnya. Pria bernama Li Qingshan ini tak tertandingi oleh iblis jahat manapun dalam sejarah dunia seni bela diri. Di hadapan ambisinya yang menakutkan, Raja Iblis Penari Hantu dan Raja Iblis Pembantai 7 sama baiknya seperti anak-anak. Dia tidak melakukannya untuk hal-hal duniawi, tetapi hanya untuk menimbulkan kekacauan di dunia. Mungkinkah turunnya bintang jahat terjadi karena dia? Bagus, sangat bagus. Aku suka orang yang berani. Siapa lagi? Kata Li Qingshan sambil tersenyum. Pendekar pedang lainnya tampaknya telah menemukan tulang punggungnya. Mereka juga menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Bahkan ada yang membantah Li Qingshan, mengatakan bahwa ia sedang mencari kehancurannya sendiri dan lebih baik berhenti saat masih dini. Senyum Li Qingshan semakin lebar. Tanpa disadari, musim dingin yang panjang telah berlalu sejak dia membunuh Markis Pedang Api Hou Hongtao dengan satu telapak tangan. Sejak saat itu, dia bersikap cukup damai dan tidak membunuh siapapun. Tampaknya dia telah diremehkan oleh beberapa orang. Di mana pelindung kiri dan kanan? Tuanku, apa perintah yang Anda miliki? Kedua pelindung itu melangkah maju. Setelah satu musim dingin, ilmu pedang mereka telah meningkat pesat. Untuk melewati masa kesusahan dan menerobos kehampaan, mereka telah memutuskan untuk mengikuti Li Qingshan untuk sementara waktu. Bunuh mereka untukku. Li Qingshan melambaikan tangannya pelan. Ini, pelindung kiri dan kanan ragu-ragu. Jika mereka menyerang, mereka akan membentuk perseteruan darah yang tidak dapat didamaikan dengan kuil kekosongan misterius. Li Qingshan, apakah kau ingin membunuh kami semua? Kata lelaki tua kurus itu dengan marah. Sudah kukatakan bahwa mereka yang mengikutiku akan makmur dan mereka yang menentangku akan binasa. Apakah menurutmu aku bercanda? Para pelindung, tunggu apa lagi? Kalau kalian tidak mau bertindak, biarkan aku saja yang melakukannya. Pelindung kiri dan kanan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka secara bersamaan memikirkan tumpukan mayat kera di depan gerbang istana beberapa bulan yang lalu. Dia bukan lagi tuan istana yang riang dan tidak bisa dijelaskan, tetapi penguasa dunia seni bela diri. Antara kematian dan kenaikan, tidak ada keraguan. Dengan suara berdenting, dia dengan tegas menghunus pedangnya. Kamu membantu seekor harimau melakukan kejahatan. Haha, ternyata kau masih ingat namaku, sang harimau turun. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak.
Diam, kebenaran Tuan Tanah bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang tua sepertimu. Sekarang setelah kamu menyadari kesalahanmu dan bertobat, aku mohon ampun kepada Tuan Tanah. Mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Teriak pelindung yang tepat. Taois yang rendah hati ini tidak serakah terhadap kehidupan seperti dirimu. Masalah ini tidak dapat disembunyikan. Kuil kekosongan misterius pasti akan membalaskan dendamku. Ayo. Dalam sekejap, pedang Qi saling bersilangan, dan beberapa kepala jatuh ke tanah. Sesaat kemudian, hanya lelaki tua itu yang tersisa. Ia ditahan oleh dua pelindung dan dibawa ke hadapan Li Qingshan. Ia masih mengumpat dan mengumpat. Tuan Manor, mengapa Anda tidak menyandera dia dan menggunakannya untuk mengancam kuil kekosongan misterius? Li Qingshan mengulurkan tangannya dan mengangkat lelaki tua itu tinggi-tinggi ke udara. Kemudian, dia melemparkannya dari tebing. Teriakan panjang dan menyedihkan terdengar, lalu tiba-tiba berhenti. Chapter 1186. Li Qingshan tiba-tiba berbalik, memamerkan taringnya. Wajahnya ganas, seperti kera yang marah. Tidak peduli seberapa banyak dia bercanda, seekor kera iblis tetaplah iblis, dan dia terlahir dengan sifat iblis. Dia melebarkan matanya yang berwarna oranye kuning dan menatap kedua pelindung Dharma itu. Kalian berdua sampah. Ekspresi para pelindung berubah. Mereka telah menjadi pendekar pedang terkenal selama bertahun-tahun dan tidak pernah dihina seperti ini. Li Qingshan mencibir. Apa? Kamu tidak menerimanya. Jalan pedang adalah jalan membunuh, tetapi kau bahkan tidak berani membunuh. Apa kau kalau bukan sampah? Apakah kau akan menangkap setiap musuh yang kau temui di masa depan dan menyerahkan mereka kepadaku? Lalu apa gunanya berlatih? Pulanglah dan Sulaman. Wajah para pelindung berganti-ganti antara hijau dan merah, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki puluhan jiwa yang mati di bawah pedang mereka? Bagaimana mungkin mereka tidak berani membunuh? Aku tahu orang tua itu punya status, jadi kamu takut. Kamu bukan hanya sampah, tapi juga idiot. Jika Anda mendukung saya, maka singkirkan semua pikiran yang mengganggu dan ikuti saya. Jika kau tidak menyukaiku dan ingin membunuhku serta mengambil teknik pedang kera putih, maka kau harus membunuh orang tua itu untuk mendapatkan kepercayaanku. Sungguh menggelikan bahwa kau begitu ragu-ragu. Kepala vila benar, kami tahu kami salah. Kami tidak punya niat mengkhianatimu. Para pelindung menundukkan kepala mereka. Sejak lelaki tua itu jatuh dari tebing, mereka telah menjadi musuh kuil Xuanzu, jadi mereka mungkin juga membunuhnya dan memuaskan Li Qingshan. Bagaimanapun, karena dia telah menyaksikan ilmu pedang Chen Xi yang luar biasa dan tak tertandingi, dia tidak mungkin menyerah. Sekarang, dia hanya bisa mengikuti Chen Xi sampai akhir. Kemarahan Li Qingshan langsung berubah menjadi kegembiraan. Tidak ada yang lebih baik daripada mampu memperbaiki kesalahan sendiri. Setidaknya aku tidak salah menilaimu. Hati pedang kalian bahkan belum menjadi pedang embrionik dan perlu ditempa. Bahkan Raja Kera Putih tidak dapat melakukan ini. Sekarang, ikuti aku untuk berjuang demi dunia. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga. Jangan lewatkan. Aku tidak akan merindukannya. Baiklah, bersiap untuk turun gunung. Li Qingshan melambaikan tangannya dan menoleh ke Gu Yanying. Kamu yang mengaturnya. Gu Yanying mengangkat bahu sedikit dan maju untuk memberi perintah. Hanya dalam beberapa kalimat, dia sudah mengumpulkan semuanya. Dia memobilisasi semua orang. Sebagian pergi mengumpulkan kayu dan membuat kereta luncur, sebagian lainnya menggali lumbung dan mengubur periuk untuk memasak nasi, dan sebagian lagi memadamkan api. Mengumpulkan emas dan perak yang tidak takut api dan sebagainya, akhirnya, ia memerintahkan penjaga kiri dan kanan untuk menjaga ketertiban dan mengawasi semua orang. Menata segala sesuatunya secara wajar, rapi, dan saling terkait satu sama lain akan menjadi yang paling efisien. Dia telah menjabat sebagai Komandan White Hawk di Komando Rui selama bertahun-tahun, jadi masalah kecil seperti ini jelas tidak akan mengganggunya. Tetapi semua orang terkesan dengan kekuatan dan kebijaksanaan mereka. Mungkin dia benar-benar dapat mencapai sesuatu yang hebat. Li Qingshan berdiri dengan lengan disilangkan. Dia gembira karena bebas. Gu Yanying berbisik, Qingshan, bukankah ini terlalu intens? Kita bisa saja merencanakannya secara perlahan. Jika dia tidak memiliki sikap yang begitu mengesankan, bagaimana dia bisa mengguncang hati orang-orang di dunia? Revolusi bukanlah pesta makan malam. Surga sedang memperhatikan apa yang dilakukan manusia. Li Qingshan tidak setuju. Dengan nasib buruk mereka, bahkan jika mereka ingin merencanakannya dengan lambat, pasti akan ada banyak kecelakaan. Pada akhirnya, mereka tetap harus menjadi musuh sekte dan klan bangsawan, dan yang akan mereka dapatkan hanyalah kelicikan dan dicap sebagai bajingan. Lebih baik bagi mereka untuk tampil terbuka, memenangkan hati rakyat, dan berjuang sepuasnya melawan semua musuh mereka dengan kekuatan dunia. Menurutku, yang kau miliki hanyalah sikap yang mengesankan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kau lakukan tanpa aku. Gu Yanying berkata dengan jengkel. Jika mereka ingin menjadi musuh dengan klan dan sekte aristokrat di dunia, tinju Li Qingshan saja jelas tidak cukup. Mereka perlu membangun organisasi yang lengkap dan meminjam semua kekuatan yang mereka bisa untuk berkembang dan berkembang seperti bola salju yang menggelinding. Ada begitu banyak hal yang harus ia selesaikan. Ia juga harus mempertimbangkan pikiran orang-orang yang sulit dipahami. Ini tepat untuk kamu agar memperoleh pengalaman. Li Qingshan menepuk bahunya. Jika kamu ingin berubah dari Kun menjadi Peng, pertama-tama kamu harus merasakan turbulensi arus bawah dan melawan angin kencang serta ombak. Baru setelah itu kamu bisa bangkit. Itu memang masuk akal. Gu Yanying tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya, tetapi dia melihat bahwa senyum di wajah Li Qingshan sama persis seperti saat dia sedang mengerjainya. Dia berkata dengan kesal, aku sebenarnya hampir mempercayaimu. Terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Saya sangat berpengalaman dalam hal ini.
Li Qingshan tidak sedang membual. Dia mengolah 9 transformasi iblis dan ilahi, dan dia ingin terus-menerus memahami roh yang terkandung dalam setiap transformasi. Ketika dia melintasi angkasa, dia memiliki sedikit pemahaman tentang roh Kunpeng. Itu adalah semacam keluasan yang memungkinkan semua sungai mengalir ke laut, tetapi tidak memiliki kesabaran dan keheningan seperti kura-kura roh. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kemauan yang bersemangat. Sekalipun ia menyelam ke dalam laut, itu hanya demi bangkit ke atas. Bahkan Yi Haitian ingin melepaskan diri dari belenggu itu. Dia sangat menyukai roh ini, bahkan merasa sedikit menyesal. Ini karena Kunpeng tidak muncul dalam 3 transformasi yang tersisa. Baiklah, Gu Yanying bukanlah seorang pengecut. Dia hanya menjadi berhati-hati karena dia tidak berdaya dan baru saja melewati badai petir. Semangat juangnya telah dibangkitkan oleh Li Qingshan. Aku akan bertarung denganmu. Sebelum dia selesai bicara, bulu Kunpeng di dadanya berkedip pelan, seolah sedang meresponnya. Bagaimana? Aku benar, bukan? Li Qingshan tersenyum. Saya telah tercerahkan. Gu Yanying membungkuk sedikit. Jangan terlalu sombong. Ambil semua barang di ruang rahasia di bawah sana. Baiklah, baiklah. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua kurus kering yang marah berpegangan erat pada pohon pinus miring di tengah gunung. Dia adalah tetua dari kuil kekosongan mendalam yang telah dilempar Li Qingshan ke bawah gunung. Auranya menjadi semakin kuat. Ternyata, krisis hidup dan mati justru memungkinkannya untuk menembus hambatannya dan mencapai lapisan ke-8 alam bawaan. Ia juga telah membuka titik-titik akupunturnya di sepanjang jalan. Lalu ia bertemu dengan pohon pinus ini, itulah sebabnya ia berhasil mempertahankan hidupnya. Namun, luka-lukanya tidak ringan, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Dia berencana untuk menunggu malam tiba sebelum turun gunung dan kembali ke kuil Profound Void. Surga pasti membantuku, memperbolehkanku membunuh iblis jahat dan membalas dendam. Li Qingshan, tunggu saja. Matahari sudah tinggi di langit. Segala sesuatunya sudah siap di puncak gunung. Mereka tinggal menunggu perintah Li Qingshan untuk berangkat. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan hendak mengumumkan kepergiannya ketika tiba-tiba dia punya pikiran. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya beberapa orang tidak akan mati jika mereka jatuh dari tebing. Villa Master, semua titik akupuntur orang tua itu telah disegel. Dia pasti sudah mati, kata pelindung kanan. Itu tidak pasti. Li Qingshan berjalan ke tepi tebing dan mengamati dengan saksama. Melalui kabut tebal, dia memang menemukan sosok di tengah gunung. Dia tersenyum dan berkata, apa yang kukatakan? Aku berhati lembut dan tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kemudian, dia menoleh ke kiri dan kanan, mengangkat sebuah batu besar dan melemparkannya ke bawah. Dia meleset sekali dan melemparkannya lagi dengan semangat tinggi. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini namanya berhati lembut. Sesaat kemudian, teriakan yang familiar terdengar, tetapi jauh lebih pendek. Chapter 1187. Meskipun gerbang megavilla itu telah hangus oleh asap dan api, gerbang itu masih berdiri tegak. Bahkan kata-kata, iblis kera, yang ditempelkan Li Qingshan dengan air liurnya masih ada di sana. Apakah kamu masih ingat malam bersalju beberapa bulan yang lalu? Tentu saja kami ingat, Tuan Villa. Sekarang setelah kupikir-pikir, rasanya masih seperti mimpi. Pernyataan ini disambut dengan gelombang persetujuan. Bukan hanya malam itu terasa seperti mimpi, tetapi pengalaman beberapa bulan terakhir juga terasa seperti mimpi. Sekarang, mereka akan mengalami mimpi yang lebih gila lagi. Sejujurnya, badai salju itu juga ditujukan kepadaku. Namun, langit yang malang itu tidak melakukan apapun padaku, aku menjadi semakin kuat saat aku bertarung, dan dengan bantuanmu, apa yang perlu dikhawatirkan? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Semua orang juga tertawa. Setengah hari yang lalu, ketika mereka mendengar kata-kata serupa, mereka mengira dia sedang membual, tetapi sekarang mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Mereka merasakan semacam semangat kepahlawanan yang bertarung dengan surga, dan tubuhnya bersinar dengan pesona dan keberanian yang aneh. Aku jamin, semua orang di sini, asalkan mereka bisa bertahan melewati ujian besar ini, pasti bisa menembus kehampaan. Li Qingshan menunjuk ke arah kerumunan dan membuat janji yang mengejutkan. Lagi pula, butuh berapa tahun bagi seorang master yang tak tertandingi untuk bisa menembus kehampaan dan muncul di dunia seni bela diri. Itu jelas omongan yang arogan, tetapi punya daya persuasi yang kuat. Melihat semua orang tercengang, dia tertawa lagi. Tetapi apakah kita akan terbunuh oleh petir kesusahan atau tidak, aku tidak bisa menjaminnya. Sekalipun kita terbunuh oleh petir kesengsaraan, itu lebih baik daripada hidup pas-pasan. Fei Hong mengangkat tangannya dan berteriak. Jika ada orang di villa yang memiliki peningkatan seni bela diri tercepat, itu pasti dia. Hanya dalam beberapa bulan saja, dia telah berubah dari biasa-biasa saja menjadi sangat hebat. Hal ini dikarenakan kegigihannya, kemampuannya untuk bertahan dalam kesulitan, dan bakatnya yang lumayan. Li Qingshan bahkan akan memberinya perlakuan khusus dari waktu ke waktu, memberinya beberapa pil dari ruang rahasia Raja Kera Putih. Dia adalah contoh paling jelas saat ini, yang menggoda semua orang. Aku tidak akan mati sebelum aku terbunuh oleh petir kesengsaraan. Simen Yingji mencengkeram pedang True Steel erat-erat. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira, berharap dia bisa bertemu musuh sekarang juga. Ayo berjuang. Oke, aku akan mengawasimu. Tetapi sekarang villa itu sudah hancur, saya bukan lagi tuan villa itu. Lalu bagaimana kita harus menyapanya? Pelindung kanan bertanya, apakah dia benar-benar akan menyebutnya, turun ke Gunung Harimau? Turun ke Gunung Harimau yang tampak seperti kera. Bukankah ini terlalu bercanda? Aku akan menjadi pahlawan dan menegakkan keadilan atas nama surga. Peristiwa ini membuat semua yang disebut pahlawan sepanjang masa tersipu malu. Dia seharusnya dipanggil Raja Pahlawan. Baik,
Yang Mulia, semua orang menjawab dengan keras, darah mereka mendidih. Inilah gelar yang seharusnya dimiliki komandan mereka. Hanya satu orang yang tidak puas. Dia adalah Gu Yanying, yang berdiri di samping Li Qingshan. Kalau begitu aku juga tidak ingin dipanggil, Elang Terbang. Lalu kamu ingin dipanggil apa? Raja Elang, Raja Kun, atau Raja Rock? Tidak satu pun. Aku akan menyebut diriku, nomor satu di dunia. Gu Yanying tersenyum dengan riang. Kamu, orang nomor satu di dunia macam apa kamu? Li Qingshan juga tidak puas. Melihat kedua pemilik villa itu berdebat, semua orang hanya bisa terdiam. Ini bahkan lebih arogan daripada Raja Pahlawan. Bahkan di antara para pemilik villa yang tak tertandingi dalam sejarah yang dapat menembus kehampaan, tidak ada yang berani menyebut diri mereka sebagai nomor satu di dunia. Kamu hanya bisa menyebut dirimu, nomor dua di dunia, kata Li Qingshan dengan yakin. Semua orang terdiam, jadi mereka hanya memperebutkan peringkat ini. Namun mereka tidak terkejut sama sekali. Aku tidak peduli. Gu Yanying mengangkat kepalanya dan bahkan tidak melihat ke arah Li Qingshan. Mata Li Qingshan membelalak seperti mata sapi, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Yang Mulia, harap tenang. Saya rasa 4 kata, nomor satu di dunia, itu benar. Simen Yingji melirik Gu Yanying dan segera mengalihkan pandangannya. Tidak peduli berapa kali dia menatapnya, dia tidak bisa menatapnya secara langsung. Dia telah menentang Li Qingshan 2 kali karena dia cemburu. Fei Hong mendesah dalam hatinya. Jika dia bukan orang nomor satu dunia, siapa yang bisa disebut orang nomor satu dunia? Li Qingshan pun mengerti dan berkata sambil tersenyum, itu masuk akal. Kalau kamu ingin menjadi nomor satu di dunia, maka lakukanlah. Saya tidak ingin menggunakan gelar seperti itu. Gu Yanying tersenyum, karena villa itu sudah tidak ada, kita harus membangun kembali geng baru agar semua orang mengenal bawahan mereka. Aku sudah memikirkan namanya Masyarakat Dunia. Aliansi Dunia, seluruh dunia bersatu, nama baik. Villa mempunyai niat untuk bertahan, tetapi masyarakat dunia mempunyai ambisi untuk menguasai dunia. Para pelindung kiri dan kanan berseru kagum. Mereka juga dapat melihat bahwa di masa depan, banyak hal spesifik mungkin akan ditangani oleh si cantik nomor satu di dunia ini. Tunggu, kedengarannya Anda adalah pemimpin masyarakat dunia, kata Li Qingshan. Benar sekali, akulah pemimpinnya. Gu Yanying menyeringai. Karena hati Kun Pengnya sudah terangsang, dia tidak mau bersembunyi di belakang Li Qingshan dan menjadi bawahan yang memberi nasihat dan saran. Bagaimana denganku? Li Qingshan menunjuk hidungnya sendiri. Kamu adalah Raja Ksatria, tentu saja, jika kamu mau, kamu bisa menjadi wakil pemimpin. Gu Yanying mengangguk. Bocah, aku sudah menjadi wakil kepala villa begitu lama, sekarang giliranku. Mata Li Qingshan membelalak seperti lonceng tembaga. Ini tidak adil, seberapa besar villa itu? Gu Yanying memiringkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa jumlah orang di sini lebih sedikit daripada di villa aslinya. Mengenai berapa banyak orang yang dapat dikembangkan, bukankah itu semua tergantung padaku? Itu sangat adil. Pada akhirnya, Li Qingshan menghela napas panjang, lupakan saja, ini semua omong kosong, aku tidak akan bertarung denganmu. Kemudian, Gu Yanying melangkah maju dan memerintahkan seseorang untuk mengambil pena dan kertas untuk mencatat. Dalam waktu singkat, dia mendiktekan 18 aturan masyarakat. Aturan-aturan itu ringkas dan ketat, dengan imbalan dan hukuman yang jelas. Aturan-aturan itu tidak hanya mempertahankan otoritas, tetapi juga menunjukkan arah perkembangan. Aturan-aturan itu lebih baik daripada aturan keluarga bangsawan atau sekte manapun di dunia. Dalam hal pembuatan hukum, siapa yang dapat dibandingkan dengan kaum legalis? Semuanya, harap ingat 18 aturan ini. Jika kalian melanggarnya, kalian akan disiksa di neraka. Ekspresi wajah Gu Yanying menjadi serius dan menakjubkan. Jubahnya berkibar, dan angin panas bertiup kencang. Dalam sekejap, wanita cantik itu berubah menjadi hakim neraka. Semua orang merasakan keagungan dan kengerian yang luar biasa. Pemimpin dunia, ini, yang tidak pernah menunjukkan kekuatan apapun dan tampak lebih lemah dari orang biasa, memiliki keagungan seperti itu. Rasa hormat Li Qingshan kepadanya bukan hanya karena pesonanya sebagai nomor satu di dunia. Mereka semua berkata, bawahanmu patuh. Li Qingshan menoleh ke belakang dan merasa tidak ada kekuatan nyata di dalamnya. Dia hanya meminjam sedikit nafas, neraka angin panas, tetapi itu sudah cukup untuk menakuti orang-orang ini. Tampaknya dia tidak menyia-nyiakan musim dingin ini. Di bawah terik matahari, sekelompok orang berjalan menuruni gunung. Air menetes perlahan dari plakat. 2 kata, iblis kera, terangkat oleh angin gunung dan terkoyak pelan, berkibar tertiup angin. Mereka mendarat di kaki gunung. Ada seseorang yang tergeletak di salju tebal. Dia adalah tetua kuil Suansu. Di sampingnya ada pohon pinus yang patah dan batu besar yang retak. Wajahnya berlumuran darah, tetapi dadanya perlahan naik turun. Chapter 1188. Meskipun batu besar yang dilemparkan Li Qingshan mematahkan pohon pinus, batu itu tidak langsung mengenai dirinya, salju tebal yang terkumpul selama musim dingin menyelamatkan hidupnya. Dia hanya kebetulan terjatuh ke dalam lubang salju. Seni rahasia awan ungu dari kuil kekosongan misterius memberinya kesempatan untuk hidup. Dapat dikatakan bahwa dia sangat beruntung. Namun, ia merasakan kehendak surga dan berpikir, surga sedang menolongku. Jika aku bisa membunuh pencuri ini, aku akan diberkati oleh surga. Mungkin tidak akan sulit bagiku untuk menembus kehampaan. Tidak, ini kebenarannya. Saya hanya perlu menyebarkannya. Sialan kau tetap tidak akan mati seperti ini. Sebuah omelan yang familiar tiba-tiba bergema di langit yang cerah. Wajah Li Qingshan muncul di atas lubang salju, menghalangi langit biru yang cerah. Ekspresinya marah seolah-olah dialah yang terlempar dari gunung. Kamu,
Kamu, matanya membelalak. Sebelum ia sempat bereaksi, kakinya ditarik keluar dari lubang salju. Setelah beberapa saat pusing, dinding batu itu melesat ke arahnya. Tidak, dengan baik, otaknya pecah dan darah berceceran. Sampai jumpa, selamat tinggal, selamat tinggal. Sesaat kemudian, Li Qingshan menjatuhkan kakinya dengan puas. Benar-benar, kalau dia masih hidup, aku ingin melihatnya, kalau dia sudah mati, aku ingin melihat mayatnya. Aku tidak bisa ceroboh. Mari kita lihat bagaimana kau akan bertahan hidup kali ini. Dinding batu dan salju ditutupi tinta tebal. Kekacauan berdarah itu tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk menjawabnya. Kehendak surga begitu jelas, jadi belum tentu itu hal yang buruk. Kita hanya perlu mempertimbangkan skenario terburuk untuk semuanya. Itu akan memudahkan kita membuat rencana. Suara Gu Yanning terdengar, tetapi itu berasal dari keranjang besar di punggung Li Qingshan. Nomor 1 di dunia, bagaimana rasanya di dalam? Li Qingshan menoleh dan bertanya. Sangat nyaman. Akan lebih baik jika Anda bisa berjalan lebih mantap. Gu Yanning tersenyum dan menjulurkan kepalanya, seperti seekor monyet kecil yang berbaring di punggung seekor monyet besar. Keranjang ini dirancang sendiri olehnya. Keranjang itu ditutupi bulu tebal dan 4 tali kuat disilangkan di depan dada Li Qingshan, mengikat mereka berdua dengan erat. Karena jalan pegunungan itu curam dan terdapat banyak harta karun, Li Qingshan tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ia menyarankan agar mereka kembali ke kaki gunung untuk melihat-lihat, dan benar saja, mereka menemukan sesuatu. Saya ingin bermain aman. Tahukah Anda berapa banyak jebakan yang ada di bawah salju? Li Qingshan terbang menjauh. Salju di bawah kakinya berterbangan. Kakinya yang telanjang menancap dalam ke tanah, dan setiap kali ia melangkah, jejak kekuatan mengalir dari telapak kakinya. Ia meminjam kekuatan ini untuk bergerak maju, berjalan seperti angin. Itu juga sangat stabil. Ketika mereka tiba di seberang gunung, hari sudah hampir senja, api unggun dinyalakan. Ketika orang banyak melihat mereka berdua kembali, mereka membungkuk kepada mereka. Yang mulia, Presiden, Li Qingshan mengucapkan beberapa kata penyemangat. Sesampainya di tenda pusat, ia meletakkan keranjang di punggungnya dan bertanya, kita mau kemana? Gu Yanning merangkak keluar dari keranjang dan meregangkan tubuhnya. Jika orang-orang di luar mendengar ini, mereka mungkin akan meledak sekarang juga. Raja Ksatria yang agung bahkan tidak tahu harus kemana. Aku bukan presiden. Apa gunanya memikirkan hal ini? Li Qingshan duduk dan mengambil anggur di atas meja. Dia menyesapnya dan meludahkannya. Dia berkata samar-samar, ada racun di dalam anggur itu. Asap tajam mengepul dari tanah, menunjukkan intensitas racunnya. Dia masih tampak acuh tak acuh, tetapi Gu Yanning lebih tidak puas karena dia tidak menjadi presiden. Itu benar, Gu Yanning tersenyum tipis, yang membuat gigi Li Qingshan gatal. Gu Yanning mengeluarkan peta kulit domba dan membentangkannya di atas meja. Ada ribuan mil ke selatan dari sini, yang diperintah oleh keluarga Ma, salah satu dari 4 keluarga besar di dunia. Keluarga ini telah diwariskan selama 200 tahun. Keturunan mereka menguasai setiap bagian tanah dan setiap tambang. Konon, setiap daun memiliki nama keluarga Ma. Kepala keluarga, Ma Singkong, berada di tingkat ke-9 pelatihan Qi. Ada banyak sekali guru di bawahnya. Awalnya saya ingin bernegosiasi dengannya di kota kuda yang berlari kencang. Ada banyak orang terpelajar di sana, dan akan lebih mudah untuk menyebarkan novel Anda. Li Qingshan membanting meja. Persetan denganmu. Ini bukan Sia besar, dan kau bukan putri Dewa Lang. Kau penganut paham kapitulasi yang condong ke kanan. Kompromi tidak akan membantu kita memenangkan revolusi, dan itu tidak akan membantu kita menyatukan kawan-kawan kita. Kau benar-benar punya banyak hal aneh untuk dikatakan. Tapi kau benar, aku selama ini menganggap remeh segala sesuatunya. Begitu aku mencoba bermain sesuai aturan dunia ini, kita akan dipenuhi dengan celah dan terkekang di mana-mana. Lebih baik menyerang lebih dulu dan mengejutkan mereka, itulah sebabnya target pertamaku ada di sini. Gu Yanning menunjuk ke suatu titik di peta. Tambang, dan sejumlah besar penambang. Aku yakin mereka akan menyukai idemu. Mata Gu Yanning cerah dan bersinar. Akhirnya kau mengerti apa yang kumaksud. Li Qingshan mengangguk pelan. Dunia ini pada dasarnya berbeda dari dunia kita. Keesokan paginya, salju turun lagi dengan ringan. Li Qingshan menggendong Gu Yanning di punggungnya dan memimpin kelompok itu ke selatan. Perjalanan itu penuh dengan liku-liku. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah menghadapi 2 longsoran salju. Kalau saja bukan karena ketajaman indera Li Qingshan dalam mendeteksi bahaya, dan kalau saja bukan karena Gu Yanning yang selalu mengamati medan perang dan membuat skenario terburuk, salah satu longsoran ini saja sudah cukup untuk mengubur masyarakat dunia yang baru mereka dirikan. Semua orang menyadari bahwa bencana sedang menyelimuti mereka, dan moral mereka sangat rendah. Untungnya, Li Qingshan telah menggambarkan ini sebagai perjalanan melawan tatanan alam. Jika tidak, kelompok itu akan runtuh. Semua orang takut akan hal yang tidak diketahui. Meski begitu, pada malam longsor pertama, beberapa orang memanfaatkan malam untuk melarikan diri. Mereka semua dikejar oleh pelindung kiri dan kanan dan dipenggal. Baru kemudian tren itu berhenti. Pada malam kelima, rombongan tiba di tempat tujuan. Tempat itu dikelilingi oleh pegunungan dan dikelilingi oleh tambang besar dengan radius 10 mil. Ada deretan rumah di tambang, seperti kota kecil. Banyak sekali penambang yang keluar masuk tambang seperti semut. Mereka menggunakan berbagai macam mesin sederhana dan kasar untuk menggali biji dari pegunungan. Kemudian, mereka mengambil batu bara dari dalam tanah dan melemparkannya ke berbagai macam senjata. Akhirnya, mereka mencapnya dengan tanda Pegasus dan mengangkutnya keluar tambang melalui sungai. Li Qingshan memandang bendera Pegasus yang berkibar tertiup angin di atas tambang dan berkata kepada Gu Yanning, kami juga ingin membuat beberapa bendera. Dia menoleh dan memberi isyarat kepada pelindung kiri dan kanan, pergi dan hancurkan ini.
Jangan bunuh siapapun. Aku akan mengadakan sidang dengar pendapat publik malam ini. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi dalam sidang dengar pendapat umum, tetapi bagi para pendekar pedang, mengambil alih tambang seperti itu adalah tugas yang sangat sederhana, dan mereka hampir tidak menemui perlawanan yang berarti, terutama bagi para pelindung kiri dan kanan, tidak ada yang sebanding dengan mereka. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat pengaruh keluarga Ma, mustahil bagi mereka untuk mengirim seorang master tingkat ke-9 Xiantian untuk menjaga tambang ini, dan pelindung manapun dapat dengan mudah membongkar aturan keluarga Ma di sini. Apakah kamu menyadari bahwa energi spiritual di sini jelas sangat lemah, tetapi kekuatan mereka tidak lebih lemah daripada praktisi Qi dari 9 wilayah? Bahkan, mereka bahkan lebih kuat, kata Li Qingshan. Sepertinya ini adalah perbedaan antara dunia besar dan kecil. Ini seperti perbedaan antara tanah dan air. Air lebih cenderung memiliki riak. Namun untungnya, jika riaknya lebih kuat, hal itu akan sulit. Gu Yanying berkata, perbedaan mendasar antara dunia ini dan 9 wilayah adalah bahwa kekuatan seorang individu belum sepenuhnya melampaui kekuatan kelompok. Jika berada di 9 wilayah, semua manusia yang ada di dunia ini tidak akan mampu menyakiti sehelai rambut pun Li Qingshan. Namun di dunia ini, ada kemungkinan lain. Chapter 1189. Klang 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 klang. Menara lonceng berdenting cepat, dan para penambang berwajah pucat itu mendongak. Itu adalah bunyi lonceng pemanggilan, yang sudah lama tidak berdenting. Sebuah panggung kayu telah dibangun di alun-alun pusat kota. Di sanalah pertemuan besar diadakan. Selama festival, orang-orang bahkan bisa datang ke sini untuk mendengarkan pertunjukan besar. Saat itu, panggung itu terang benderang. Sederet orang berlutut di panggung dengan tangan terikat di belakang punggung. Di sekeliling mereka ada sekelompok pendekar pedang yang terdiam, bayangan mereka berkedip-kedip dalam cahaya api, memancarkan aura pembunuh. Kamu dari Villa Gunung Dewa Kera. Mengapa kamu menyerang kami? Apakah Raja Kera Putih memerintahkanmu melakukan ini? Seorang pria berpakaian mewah mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran. Beberapa saat yang lalu, dia sedang menikmati jamuan makan di halamannya dengan nyaman, tetapi sekarang, dia telah menjadi tawanan. Kultivasi Xiantian tingkat kedua miliknya sudah cukup untuk menguasai tambang ini, tetapi bagaimana dia bisa melawan lebih dari 10 Master Xiantian? Dia sangat mengenal nama-nama beberapa dari mereka. Bahkan jika mereka datang ke kota kuda berlari, mereka tetap akan menjadi tamu. Jadi, bagaimana mereka bisa tiba-tiba menyerangnya? Itu bukan Raja Kera Putih, tapi aku. Sebuah suara datang dari kegelapan, dan lelaki itu menoleh ke belakang dengan terkejut. Dua titik oranye kuning berkelebat dalam kegelapan, melompat ke atas panggung. Para pendekar pedang menundukkan kepala. Yang mulia. Mata lelaki itu membelalak. Itu bukanlah Raja Kera Putih, melainkan seorang lelaki kekar dengan lengan panjang yang mencapai lututnya. Ia tidak dapat mengatakan tingkat kultivasinya secara spesifik. Lelaki itu berjongkok di depannya, memiringkan kepalanya, dan bertanya, "Kau bos di sini?" "Siapa? Siapa kamu?" Li Qingshan berdiri dan bertanya kepada orang banyak, "Apakah kalian tahu siapa saya?" Tak seorang pun berani menjawab. Mereka hanyalah penambang yang paling rendah. Bahkan seorang mandor kecil pun bisa mencambuk mereka sesuka hatinya, dan kini pemilik tambang yang tak terjangkau, Ma, berlutut di sana dengan patuh. "Saya Li Qingshan." Suara Li Qingshan tidak terlalu keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Dengan setiap kata yang diucapkannya dan setiap lambaian tangannya, suasana di sekitarnya berangsur-angsur memanas. Ribuan pasang mata menatap ke arah panggung. Di bawah cahaya api unggun, pria dengan penampilan yang tidak biasa itu tampak memancarkan pesona yang menakjubkan. Dia menunjukkan jalan menuju surga. Seperti yang dikatakan Gu Yanying, orang-orang ini lebih menyukai idenya daripada para pendekar pedang. Dalam kata-kata Li Qingshan, mereka yang memiliki kepentingan pribadi jauh kurang revolusioner daripada kelas tertindas. Oleh karena itu, kita harus membangkitkan massa dan mengandalkan mereka. Dari kerumunan untuk kerumunan. Para penambang itu kuat secara fisik. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka hanya memiliki tenaga dalam yang sangat dangkal. Ketika tambang runtuh, itu tidak cukup untuk membuat mereka tetap hidup. Setiap hari, mereka hidup di ambang kematian. Di dunia yang didominasi seni bela diri ini, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Terlebih lagi, teknik pedang kera putih adalah sesuatu yang bahkan para ahli top di Jianghu bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, suara-suara itu seperti gelombang laut, yang mengalir deras melewati gelombang demi gelombang. Di panggung tinggi, selain Li Qingshan, raut wajah semua orang berubah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka merasakan prestise seperti itu. Raja, Markis, Jenderal, dan Menteri, apakah kalian punya nyali? Li Qingshan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Pahlawan Raja, Raja Pahlawan, Pahlawan Raja, para penambang mengangkat tangan mereka dan berteriak. Li Qingshan meraih Master Tambang Ma dan melemparkannya ke kerumunan. Sekarang, aku akan menyerahkannya padamu. Kerumunan itu bubar. Ini adalah prestise yang telah dibangun keluarga Ma selama 200 tahun. Tuan Tambang Ma ketakutan. Beraninya kau, kota kuda yang berlari kencang tidak akan pernah melepaskan pengkhianat manapun. Para penambang langsung marah. Kapan kalian pernah membiarkan kami pergi? Saya terlalu lapar, jadi saya berburu rusa di hutan dan dikirim ke sini. Orang tua saya yang malang tidak punya siapa-siapa untuk melayani mereka, jadi mereka mati kelaparan. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung seseorang yang bermargama. Daripada bekerja di sini sampai mati, lebih baik saya bertarung. Bertarung. Kerumunan itu menenggelamkan Main Master Ma seperti arus bawah. Teriakannya yang melengking keluar dari arus bawah dan menembus langit malam.
Para pendekar pedang merasa ngeri bahwa seorang master bawaan telah meninggal seperti ini. Li Qingshan tertawa. Dia meraih pria lain dan melemparkannya ke kerumunan. Pria itu berteriak di udara dan tercabik-cabik dalam sekejap mata. Teriakan terdengar satu demi satu. Bunga-bunga dari daging dan darah mekar satu demi satu. Suasana di lapangan mencapai puncaknya, hampir fanatik. Mereka yang diikat gemetar dan memohon belas kasihan. Li Qingshan tidak mengampuni siapapun. Dia seperti Raja Iblis Neraka, menggunakan orang yang masih hidup untuk memberi makan sekelompok hantu. Namun, dia juga seperti inkarnasi keadilan, mematahkan belenggu dan merevolusi dunia. Langit cerah, tetapi noda darah masih terlihat. Ada lebih dari selusin tungku pandai besi di alun-alun. Ribuan penambang berbaris dalam antrean panjang. Bau daging memenuhi udara dengan suara mendesis. Puluhan orang bergantian menempelkan besi solder panas membara di dada setiap penambang dan mencetak kata, dunia. Ini adalah bukti keanggotaan. Kemudian, mereka dapat menerima satu halaman, permainan pedang kera putih. Mereka yang belum menerima giliran menjadi tidak sabar, sementara mereka yang telah menerima permainan pedang menjadi sangat gembira. Ini adalah permainan pedang yang tiada taraf. Bahkan jika hanya ada satu halaman, itu sudah cukup bagi seseorang untuk mencapai langit dalam satu gerakan dan menjadi master kelas 1. Mulai hari ini, mereka tidak perlu menambang lagi dan dapat berlatih secara terbuka. Selain itu, mereka tidak akan berlatih sendiri. Dikatakan bahwa mereka akan dibimbing secara pribadi oleh pemimpin masyarakat dunia. Ini adalah sesuatu yang diimpikan semua orang. Banyak di antara mereka yang buta huruf dan tidak dapat memahami ilmu pedang sama sekali. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk belajar tanpa guru. Di ruang terbuka yang luas di luar kota, semua orang memegang pedang besi standar. Mereka berbaris rapi dan mengayunkan pedang mereka satu persatu. Suasananya sangat ramai. Seorang pendekar pedang bertugas berlatih, sementara pendekar pedang lainnya bergerak cepat di antara kerumunan untuk membimbing mereka. Di mata mereka, para penambang ini sangat kikuk. Mereka menggunakan pedang seperti cangkul. Tidak banyak dari mereka yang menarik, dan kebanyakan dari mereka telah melewati usia terbaik untuk berlatih bela diri. Jika bukan karena dua sosok di lereng bukit yang tidak jauh dari sana, mereka pasti sudah mulai mengendur. Namun, ada juga orang-orang yang berwawasan luas yang berpikir, ini baru permulaan. Di antara sekian banyak orang, pasti ada beberapa orang yang berbakat. Sekalipun orang-orang ini tidak bisa menjadi ahli, keturunan mereka akan punya kesempatan. Qingshan, apa kabar? Di lereng bukit, Gu Yanying berbalik dan bertanya. Dia mengenakan topeng elang perak, yang dibuat oleh pandai besi terbaik di kota itu dalam semalam. Itu digunakan untuk menutupi wajahnya, yang merupakan orang nomor 1 di dunia, sehingga akan mudah baginya untuk bertindak. Ini langkah yang sangat bagus. Para penambang sangat disiplin dan patuh. Li Qingshan mengangguk setuju. Tadi malam, Gu Yanying tidak bermalas-malasan. Dia telah menggambar banyak gambar baju besi dan busur silang dan memerintahkan para perajin untuk membangun sesuai dengan gambar tersebut. Desain busur silang itu indah dan praktis, dan bahkan perajin yang paling berpengalaman pun merasa kagum. Namun, masalahnya terletak pada pengerjaan baju sirahnya yang sederhana. Armor tidak populer di dunia ini. Di dunia persilatan, armor hanya akan menjadi beban. Tidak hanya sangat merepotkan untuk bergerak, tetapi pertahanannya juga sangat terbatas. Siapapun yang menguasai gaya internal dapat menghancurkan organ dalam dengan satu telapak tangan. Chapter 1190. Setelah sehari, Gu Yanying memilih hampir 100 sersan dan 10 sersan dan memerintahkan mereka untuk dihukum. Jika satu orang melakukan kesalahan, seluruh unit akan dihukum. Dia juga memenggal beberapa orang untuk menegakkan hukum militer yang ketat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hukuman yang keras, tetapi itu mengubah suasana. Itu samar-samar tampak seperti tentara. Semua orang tahu keagungan, yang pertama di dunia. Pada malam harinya, ia memerintahkan semua orang untuk pindah tempat tinggal dan mengubah kota itu menjadi kamp militer. Ia juga memberlakukan jam malam. Dia memerintahkan para pendekar pedang untuk berpatroli dan membunuh siapa saja yang melanggar jam malam. Langit baru saja gelap, dan kota sudah gelap gulita. Hanya sebuah perumahan besar di tengah gunung yang masih menyalakan lampu. Li Qingshan bersandar di pagar perumahan dan menatap ke kejauhan. Bukankah ini agak terlalu kasar? Kamu bisa mengendalikan hati orang dengan kebaikan dan kekuatan. Kamu adalah pangeran yang sopan, jadi aku bisa menjadi orang jahat. Dan aku tidak bisa memenangkan hati orang sepertimu. Aku harus mengandalkan hukum untuk segera membentuk pasukan. Gu Yanying sedang berkonsentrasi menggambar gambar busur silang. Hei, aku adalah pemimpin spiritual. Aku juga harus memimpin pasukan. Namun, melihatmu menyedihkan, aku akan memberimu beberapa keuntungan. Terima kasih pangeran atas kebaikanmu yang luar biasa. Kurasa kaulah yang merasa terbebani. Gu Yanying berkata tanpa mengangkat kepalanya, ketika pasukan terbentuk, kamu tidak perlu terikat padaku lagi. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Hei, aku tidak sabar. Li Qingshan menoleh ke belakang dan melihat bahwa dia masih mengenakan topeng elang perak. Dia berjalan mendekat dan membantunya melepaskannya, kamu tidak perlu mengenakan benda ini di sini. Gu Yanying baru saja menyelesaikan sapuan terakhirnya. Ia menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, hanya kau yang boleh melihat wajahku. Li Qingshan berkata sambil tersenyum, jika kamu melihat wajah seperti ini, apakah kamu tidak ingin menikah denganku? Lihat saja, jangan merasa tidak puas. Suara Yuan Feifei terdengar di luar pintu, pangeran. Pemimpin, Feifei ada di sini. Masuk. Yuan Feifei mendorong pintu dan masuk. Ia membungkuk dan tersenyum, pangeran, mengapa Anda memanggil saya? Apakah makanannya tidak sesuai dengan selera Anda?
Saya ingin tahu mengapa Anda tidak puas terhadap saya. Gu Yanying tidak menatap Yuan Feifei saat dia dengan lembut meniup tinta di kertas hingga kering. Apakah ada racun dalam makanannya? Ketua, aku tidak bersalah. Bagaimana mungkin hamba ini berani melakukan hal seperti itu? Teriak Yuan Feifei. Anda tahu betul bahwa saya tidak berbicara tentang hari ini. Itu tidak ada dalam makanan, kata Gu Yanying. Kalau begitu hamba ini tidak tahu. Saya setia dan mengabdi kepada Presiden dan Yang Mulia. Saya harap kalian berdua dapat melihat hingga detail terkecil. Yuan Feifei berlutut di tanah dengan wajah penuh emosi. Oh, dialah yang meracuni anggur itu. Li Qingshan mengenang. Saat itu mereka baru saja meninggalkan gunung. Saya tidak ingin memengaruhi moral. Dia tidak melakukan banyak penelitian. Lagi pula, aku sudah menjadi komandan Elang Putih selama bertahun-tahun. Ini jelas. Kalau begitu bunuh dia. Sikap Li Qingshan sama santainya seperti saat dia minum anggur beracun. Pantas saja kau menunjukkan wajahmu. Siapapun yang melihatnya akan mati. Itu cuma candaan. Apa kamu menanggapinya dengan serius? Wajah Yuan Feifei semakin pucat. Tubuhnya semakin gemetar. Tiba-tiba, dia bersujud. Pelayan ini kebingungan sejenak. Tolong ampuni nyawaku, Tuan Manor. Jika ada kesempatan pertama, pasti ada kesempatan kedua. Lakukanlah. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kau tidak akan bisa lolos dari kejaran pelindung kiri dan kanan. Hanya dengan membunuhku kau akan memiliki kesempatan untuk hidup. Begitu Li Qingshan selesai berbicara, cahaya pedang langsung menerjang tenggorokannya. Wajah Yuan Feifei tampak garang. Mati. Omong kosong macam apa ilmu pedang ini? Li Qingshan tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia mengucapkan kata, anjing, tangannya yang besar telah mencengkeram leher Yuan Feifei. Cahaya pedang berhenti di depan Li Qingshan dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Tolong, aku. Dengan suara berderak, Li Qingshan melepaskan tangannya. Mayat itu jatuh ke tanah. Dia masih penasaran mengapa dia meracuninya. Namun, hati seorang wanita tidak terduga. Tidak perlu bertanya sebanyak itu. Kekuatanmu pulih dengan sangat lambat. Jangan biarkan aku melampauimu. Gu Yanying tersenyum. Meskipun Li Qingshan telah membunuh Yuan Feifei dengan satu gerakan, seolah-olah dia sedang menghancurkan serangga, kekuatan sejatinya mirip dengan Yuan Feifei. Dia bahkan mungkin sedikit lebih lemah. Hanya saja kesenjangan antara keduanya dalam aspek lain terlalu besar. Aku akan segera mendapatkan kekuatan baru. Wajah Li Qingshan penuh percaya diri. Saat memasuki rumah besar itu, dia merasakan ada harta karun tersembunyi di bawahnya. Malam itu, Fei Hong mengambil alih posisi kepala pengawas urusan internal. Krek, sungai es yang mengarah keluar gunung perlahan mencair. Angin musim semi yang dingin juga menjadi lebih hangat. Rumput tumbuh dengan keras kepala dari bawah salju, menandakan datangnya musim semi. Di dalam tambang, suara pertempuran membumbung ke langit. Para penambang berlatih siang dan malam dan secara bertahap menjadi prajurit. Niat membunuh semakin kuat dan kuat. Gu Yanying telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan-jalan utama untuk memblokir berita. Namun, setelah sungai es mencair sepenuhnya, mereka harus mengangkut senjata dan biji yang telah terkumpul selama musim dingin ke hilir sungai. Kemudian, mereka harus mengangkut kembali ransum dan penambang baru. Dengan cara ini, berita tidak akan dapat diblokir. Serangan balik keluarga Ma akan segera datang. Semua orang tahu ini, jadi mereka menjalani pelatihan yang lebih keras daripada menambang. Namun, bukan berarti tidak ada hiburan. Alih-alih berkumpul untuk menonton drama, mereka mendengarkan ceramah Li Qingshan tentang legenda Raja Kera Putih. Dia secara pribadi naik ke panggung setiap hari dan menjelaskan teknik pedang yang rumit dan mendalam dalam buku panduan pedang dengan bahasa yang sederhana. Pada saat yang sama, dia mempromosikan filosofinya sendiri, mengapa kita bertarung. Siapa musuh kita? Kemenangan revolusi yang tak terelakkan. Ini adalah jalan yang menantang surga. Setiap kali terjadi kekacauan, bukan saja keinginan rakyat bersatu, tetapi juga secara diam-diam membubarkan ketidakpuasan di bawah hukum militer yang keras, untuk mencegah ketegangan yang terlalu ketat. Setiap hari, sejumlah besar tekad dikumpulkan ke dalam jimat ilahi penciptaan agung. Kecepatannya 10 kali lebih cepat daripada saat mereka berada di villa. Sekarang setelah mereka keluar dari bahaya, Li Qingshan ingin sekali menyerang. Begitu sungai es mencair, inilah saatnya untuk menyerang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Seperti guntur di musim semi, suara itu menyebar ke setiap sudut tambang. Sungai es mulai mencair. Di ruang terbuka di luar kota, ribuan prajurit berbaris dalam formasi. Semua orang mengenakan baju sirah dan memegang senjata. Semuanya sunyi. Mereka sudah memiliki bentuk embrio pasukan. Sebuah panggung dibangun di tengah ruang terbuka untuk memberi penghormatan kepada sang jenderal. Di tengah suara sungai es yang pecah, Gu Yanying, mengenakan baju besi perak, berjalan menaiki peron selangkah demi selangkah. Suara gemerincing baju besi yang bergesekan satu sama lain samar-samar menyatu dengan suara sungai es yang pecah. Sepasang mata elang yang tajam menyapu penonton, dan aura kejam neraka muncul secara spontan. Semua orang tidak bisa menahan napas. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa 4 kata, nomor 1 dunia, akan merujuk pada penampilannya. Pada saat ini, sosok yang kuat tiba-tiba muncul dari kerumunan. Seolah-olah mengendarai angin, dia melompat ke panggung dalam beberapa langkah. Kerumunan segera bersorak, melupakan keagungannya dalam sekejap. Mereka berteriak, Raja Ksatria. Orang yang datang adalah Li Qingshan. Dia memegang tiang bendera di tangannya dan melambaikannya dengan kuat. Tiang itu didirikan di panggung. Bendera besar itu berkibar tertiup angin. Itu adalah kepala elang yang agak mirip dengan topengnya. Semua mata tertuju pada bendera besar itu. Bendera militer adalah jiwa tentara. Li Qingshan menangkupkan kedua tangannya ke arahnya. Jenderal.
8 kapten yang dipilih dari latihan bela diri tentara maju ke depan. Mereka berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinju mereka. Jenderal. Seluruh pasukan berkata serempak, Jenderal. Dalam sekejap, aura agung berkumpul di tubuhnya. Aura itu berubah menjadi kekuatan besar yang memenuhi seluruh tubuhnya. Ini adalah metode yang digunakan oleh para militer untuk mengumpulkan aura militer. Mirip dengan jimat ilahi penciptaan agung yang menggunakan kekuatan manusia untuk melawan kekuatan surga. Gu Yanying tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Dengan suara berdenting, dia mencabut pedangnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.